Baik, Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Di sini saya Putu Elvira Pratiwi dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 35, akan mempresentasikan tentang hasil kali skalar dua vektor. Sebelum kita menuju ke hasil kali skalar dua vektor, kita harus tahu dulu apa itu hasil kali skalar dua vektor atau dot product. Jadi, hasil kali skalar vektor A dengan vektor B adalah suatu skalar yang besarnya sama dengan jumlah dari hasil kali komponen-komponen vektor A dan vektor B yang bersesuaian. Nah, hasil kali vektor A dan vektor B tersebut ditentukan dengan hubungan sebagai berikut. Bisa dilihat pada kotak yang berwarna kuning. Vektor A, untuk tanda titik di tengah vektor itu dibacanya dot. Jadi, vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Atau apabila kita mencari cos theta, maka akan dibalik-balik rumusnya sehingga mendapatkan cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Dengan syarat 0 lebih kecil sama atau sama dengan theta derajat lebih kecil sama dengan dari pi. Pi yang kita gunakan adalah pi 180 derajat. Kita bisa lihat untuk gambar di sebelah kanan ada satu buah sudut, yaitu sudut AOB dengan dua ruas garis, yaitu ruas garis OA atau vektor A, ruas garis OB atau vektor B, dan sudut theta yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Keterangannya adalah apabila vektor A dot vektor B itu lebih besar daripada 0, maka sudutnya akan membentuk sudut lancip. Apabila vektor A dot vektor B kurang dari 0, maka akan membentuk sudut tumpul. Dan apabila vektor A dot vektor B sama dengan 0, maka sudut yang akan dibentuk adalah tegak lurus atau sudut siku-siku. Lalu yang selanjutnya ada peta atau bagan konsep dari hasil kali skalar dua vektor. Ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hasil kali skalar dua vektor dalam bentuk kolom, dan yang selanjutnya adalah sifat hasil kali skalar dua vektor. Hasil kali skalar dua vektor dalam bentuk kolom. Jadi, perkalian dua skalar dalam bentuk kolom ini merupakan perkalian yang dilakukan dengan cara mengalihkan elemen-elemen yang bersesuaian, lalu nanti hasilnya akan dijumlahkan. Jadi seperti elemen-elemen yang bersesuaian, maksudnya di sini adalah elemen-elemen yang letaknya sejajar. Hasil kali skalar dua vektor di ruang 2 atau dimensi 2. Misal, terdapat vektor A dan vektor B dengan vektor A diketahui X1, Y1, dan vektor B diketahui X2, Y2, maka hasil kali skalar vektor dapat dinyatakan dengan rumus vektor A dot vektor B sama dengan X1, Y1 dot X2, Y2. Atau bisa kita pecah kurungnya menjadi vektor A dot vektor B sama dengan X1, X2 ditambah Y1, Y2. Lalu yang selanjutnya ada hasil kali skalar dua vektor di ruang 3 atau dimensi K. Misalnya terdapat vektor A dan vektor B dengan diketahui
vektor A sama dengan X1, Y1, Z1, dan diketahui vektor B sama dengan X2, Y2, Z2, maka hasil kali skala vektor dapat dinyatakan dengan rumus. Bisa dilihat di kotak di bawah. Vektor A dot vektor B sama dengan X1, Y1, Z1 dot X2, Y2, Z2. Lalu bisa kita sederhanakan menjadi di kotak sebelah kanan, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan X1, X2 tambah Y1, Y2 tambah Z1, Z2. Lalu materi yang selanjutnya kita pelajari yaitu ada sifat-sifat dari hasil kali skalar dua vektor yang dapat kita gunakan. Di sini ada 5 sifat hasil kali skalar dua vektor. Yang pertama bisa kita lihat pada layar, vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot vektor A. Jadi bisa dibalik, bisa berubah tempat. Namun artinya tetap sama. Lalu yang kedua ada vektor A dot dalam kurung vektor B plus atau minus vektor C sama dengan vektor A dot vektor B plus atau minus vektor A dot vektor C. Jadi di sini berlaku sifat distributif. Lalu yang ketiga ada vektor A dot vektor A sama dengan panjang vektor A kuadrat. Lalu yang selanjutnya, vektor A dot vektor B sama dengan 0. Jika vektor A sama dengan 0 atau vektor B-nya yang sama dengan 0. Serta jika vektor A tegak lurus terhadap vektor B. Lalu yang selanjutnya ada misalnya diketahui bilangan skalar K dikalikan dengan vektor A dot vektor B seperti pada layar. Maka bentuknya akan menjadi K vektor A dot vektor B atau K vektor B dot vektor A. Jadi salah satu dari vektor yang ada di dalam tanda kurung dikalikan dengan skalar K. Lalu di sini saya membuat 2 buah soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk sebagai latihan soal agar lebih memahami materi dari vektor, terutama hasil kali dua vektor ini. Silakan dikerjakan ya teman-teman. Sekian presentasi saya mengenai hasil kali dari skalar dua vektor. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada yang kurang berkenan ataupun masih ada yang kurang. Mohon dikoreksi karena kita di sini sama-sama. Sekian, terima kasih Santi Om. Selamat pagi.